Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kar Elina. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga tetap diberikan kesehatan ya dan kelancaran rezeki dimanapun kalian berada. Seperti biasa ya teman-teman, namanya juga ibu rumah tangga. Tentunya kontennya ya itu aja: masak, nyuci, beres-beres rumah, ngurus anak, ngurus semua perlengkapan rumah. Semoga teman-teman yang nonton gak bosen deh ya sama video aku. Sebagai ibu rumah tangga, aku tuh suka bingung ya mau bikin konten apa. Soalnya ya kerjaannya itu aja ya teman-teman. Kalau mau buat konten jalan-jalan ya karena aku itu jarang jalan-jalan dan kadang tuh 1 bulan belum tentu aku jalan-jalan ya, meskipun di sekitar lingkungan atau sekitar daerah sini aja. Soalnya aku tuh mager banget buat jalan-jalan dan aku tuh paling suka banget kalau di rumah. Mungkin dulu sebelum aku menikah itu aku suka banget ya jalan-jalan ke pantai itu. Hampir setiap sore itu aku pasti ke pantai sama teman-teman. Tapi setelah aku menikah itu punya kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan alhamdulillahnya langsung aku hamil ya teman-teman. Jadi buat jalan-jalan keluar rumah itu aku udah mulai males, nyaman aja kalau di rumah itu ketemu suami, kumpul bareng keluarga, dan tentunya itu kalau di rumah itu lebih enaknya tuh nggak ketemu orang banyak ya teman-teman. Aku tuh soalnya kalau ketemu orang banyak itu males dan nggak nyaman gitulah pokoknya. Apalagi kalau ditambah sekarang itu aku udah punya anak kecil ya, yang lagi ini mulai jalan, jadi dia itu mulai aktif banget. Jadi aku tuh lebih memilih di rumah aja jagain anak. Dan tentunya kalau disuruh milih, aku pilih jalan-jalan atau di rumah, aku pilih di rumah tentunya ya teman-teman. Kalau di rumah itu tentunya aku bisa rebahan dengan santai, jagain anak, gak kepanasan, nggak capek. Intinya kalau di rumah udah pekerjaan rumah itu banyak, capek. Terus kalau jalan-jalan juga capek meskipun seneng. Aku itu pilih tiduran aja kalau di rumah. BTW, mari kita lanjut ceritanya ya teman-teman. Biasanya kalau pagi itu aku bangunnya jam 5 pagi kalau aku lagi nggak halangan ya. Kalau lagi haid itu aku kadang setengah 6, jam 6 baru bangun ya teman-teman. Soalnya kan nggak sholat subuh. Dan kalau adik aku itu sekolah, biasanya aku persiapin dia dulu, bangunin dia, ajak dia mandi, nanti bikinin sarapan, dan tentunya jam 7 atau jam 7 kurang tuh aku harus antar dia sekolah ya. Karena gak tahu kenapa dari kecil dia itu suka banget sama aku, tidur aja sekarang itu sama aku ya teman-teman. Jadi aku tuh berasa kayak punya anak 2 sekarang itu. Dan nanti setelah kira-kira setengah 8 aku pulang dari nganterin adik aku sekolah, sambil nanti aku tuh belanja di sayur ya. Aku lanjut masak buat sarapan pagi. Biasanya kalau nasinya habis, aku masak nasi dulu. Habis itu jangan lupa masak sayur bening atau sayur sop ya teman-teman. Itu tuh sayur wajib banget di rumah kita. Dan biasanya yang paling sering itu aku goreng tahu tempe ya buat lauknya. Terus siapin juga sarapan anak aku itu. Biasanya aku bikinin nasi yang agak lembekan tapi itu udah bentuk nasi ya. Kalau urusan dapur udah selesai, kira-kira nanti jam 9 atau jam 9:15 aku biasanya udah selesai masak ya, udah selesai beres-beres dapur. Anak aku biasanya bangunnya itu jam 9, setengah 9 udah bangun ya. Tapi kalau dia bangun itu alhamdulillahnya gak rewel sama sekali ya teman-teman. Dia tuh bangun aja. Nanti kalau misal aku udah mulai masuk ke kamar, dia baru nangis atau enggak baru ngerengek-ngerengek ya. Kalau aku masih di dapur itu dia masih fine-fine aja, aman, gak nangis sama sekali. Biasanya aku setelin TV. Setelah anakku bangun dan aku beres-beres dapurnya udah selesai, waktunya anak aku itu sarapan pagi ya. Tapi biasanya kalau dia itu jam 7 udah bangun atau jam 6 dia itu udah bangun, aku tuh biasanya sering beliin dia jajan di sayur ya, entah itu Nagasari atau Lapis atau apa yang masih empuk-empuk gitu, aku beliin buat jaga-jaga nanti kalau aku masaknya belum mateng, aku kasih itu dulu ya. Dan setelah selesai nanti sarapannya, jarak 15 menit sampai 30 menitan anakku baru aku ajak mandi ya.
Aku itu cuek ya teman-teman kalau ada orang-orang yang bilang kalau punya anak itu jangan dibiasain bangkong, kalau punya anak itu biasain bangun pagi, jangan mandi tuh kesiangan nanti bla 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 bla. Seperti itu. Menurut aku, setiap orang tua itu memiliki kesibukannya masing-masing ya. Asalkan anak itu bisa diajak kerja sama, orang tua nyaman, dan aku sebagai ibu muda merasa anak aku itu enak diajak kerja sama ya. Aku nyaman-nyaman aja ya, udah sesuai kayak keseharianku aja. Sebangunnya dia kalau buat mandi. Jadi nggak semua omongan orang itu harus kita ambil ya teman. Harus kita saring satu persatu mana yang baik, mana yang cocok, mana yang nyaman buat kita, baru kita terapin. Ya karena menurut aku kita baik aja kadang masih digunjingin, masih diomongin di belakang ya. Apalagi kalau kita buruk mungkin lebih parah lagi orang-orang mau ngomongin kita ya. Jadi buat para teman-teman aku di luar sana, buat ibu-ibu muda, buat ibu-ibu yang memiliki kesibukannya masing-masing, yuk semangat, tetap kita konsisten sama prinsip kita masing-masing ya, nggak usah dengerin kata orang bla 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 bla, karena orang itu pintar ngomentarin tapi belum tentu mampu jalanin hidup kayak kita ya. BTW, ini itu aku lagi siapin perlengkapan suami aku buat keluar kota ya. Jadi Pak suami itu kerjaannya sebagai supir ya teman-teman. Jadi dia tuh suka kirim-kirim kayu, kirim apa keluar kota. Kadang biasanya kirim empon-empon. Ini aku siapin buat perlengkapannya dia. Dan pastinya ini ditemenin sama bocil aku. Ini tuh selalu gangguin ya. Kalau lagi siap-siap tuh pasti aja ada tingkahnya dia itu. Entah nanti samponya dibuang, sikat giginya diambil, ya namanya juga anak kecil ya. Tapi ini tuh masa-masa serunya kita sama anak. Ini tuh sekarang jam 3:30 ya teman-teman. Aku udah selesai persiapin buat perlengkapan Pak suami. Setelah ini aku itu mau dulang anak aku ya, atau makan sore. Setelah dia sekarang itu udah mulai bisa jalan, dia itu pergerakannya aktif banget ya teman-teman. Tapi alhamdulillah emang yang dicari orang tua itu anak yang aktif, anak yang cerdas ya. Meskipun ini itu melelahkan, tapi entah kenapa hal ini tuh bikin aku sangat bahagia ya. Ini itu sebagai obat pelipur lara kita. Kalau kita lagi capek itu lihat anak, rasanya ya Allah, ternyata aku sekarang udah punya anak, udah sebagai seorang ibu. Itu tuh rasanya terharu banget ya teman-teman. Nggak tahu, pokoknya rasanya ada sesuatu yang beda deh pokoknya. Saking bahagianya itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Dan ini nanti setelah selesai anak aku makan jam 4 atau setengah 5, anak aku itu mandi sore ya teman-teman. Nanti setelah mandi udah dandan ganteng, biasanya cuma keliling-keliling. Kalau nggak keliling sih, lebih tepatnya nanti di depan rumah ngobrol sama tetangga ya, cuma seperti itu. Kalau nggak gitu ya nyapu-nyapu sore, nyapu-nyapu teras itu. Kalau nanti anak aku ada yang gantiin jagain, biasanya aku itu mandi, makan sore. Kalau nggak gitu ya ngapa-ngapain gitu yang ada aktivitas sore lah, yang ringan-ringan aja. Nanti nyetrika baju, kalau nggak gitu ya nyuci baju, seperti itu aja. Ya, kembali seperti cerita awal tadi, bahwa ibu rumah tangga itu kegiatannya sebenarnya monoton ya teman-teman. Itu aja, bangun tidur, masak, nyuci, ngepel, nyetrika, ngurus anak, ngurus suami, ya kesehariannya seperti itu aja. Tapi entah kenapa itu tuh sangat membahagiakan ya. Meskipun sangat capek, tapi itu tuh bikin hati bahagia dan tenang, tentram ya. Iya, sekali lagi buat temen-temen yang suka sama video aku, jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman, biar aku itu semakin semangat bikin videonya. Dan makasih buat teman-teman yang udah support aku selama ini. Dan makasih juga buat suami aku yang selalu mendukung setiap kegiatan aku, entah itu apa aja, yang asalkan positif ya. Sekian dulu video aku kali ini. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.